Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga semangat dan gairah kita untuk belajar selalu mewarnai hari-hari kita. Sahabat semua pasti tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini bukan? Atau yang ini? Nah, dari melihatnya saja kita bisa mengetahui siapa sih mereka dan bagaimana lirik-lirik lagu dari mereka. Tapi bagaimana dengan sosok yang satu ini? Apakah sudah familiar di ingatan kalian? Tunggu Bu, itu kan foto Cut Nyak. Iya benar, itu adalah foto Cut Nyak yang berasal dari Aceh. Tapi apakah kalian tahu bagaimana sih kehidupan dia? Bagaimana perjalanan hidup dia? Atau memang banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah Cut Nyak dari perjuangan yang semangat? Nah, dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa mengenali orang-orang hebat seharusnya bukan dari luarnya saja, tetapi kita harus mengetahui bagaimana kisah kehidupannya. Nah, kisah hidup orang besar dengan pemikiran-pemikiran hebat dapat kita terjumpai di dalam teks biografi. Nah, sudah tahu kan, dalam video ini kita akan membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Dalam video ini kita akan membahas tentang teks biografi. Ada yang tahu teks biografi itu apa? Dalam kesempatan ini, jangan lupa siapkan buku dan mencatat. Nah, di dalam teks biografi kita akan mempelajari 4 poin. Yang pertama ada struktur teks biografi, yang kedua ciri-ciri teks biografi, yang ketiga unsur-unsur teks biografi, dan yang terakhir kaidah kebahasan teks biografi. Nanti yang terakhir kita akan melihat bagaimana sih contoh dari teks biografi ini. Oke, kita akan membahas tentang pengertian teks biografi terlebih dahulu. Apa sih teks biografi itu? Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah atau tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulis kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Nah, serupa dengan teks biografi, terdapat juga teks autobiografi. Ada yang tahu teks autobiografi itu apa? Ya, teks autobiografi adalah teks yang berisi kisah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri, namun perbedaannya terletak pada penulisnya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan teks autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Nah, sudah tahu kan? Jadi maksudnya adalah teks biografi itu ditulis oleh seseorang tentang kehidupan seorang. Misalnya seperti Cut Nyak tadi, di mana orang akan menulis tentang biografi dari Cut Nyak. Kemudian apa Bu bedanya dengan autobiografi? Nah, bedanya dengan autobiografi ini yaitu jika biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis oleh dirinya sendiri. Misalnya nih, Ibu ingin menulis tentang kehidupan Ibu sendiri. Nah, itu dinamakan dengan autobiografi. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Apa saja sih struktur teks biografi itu? Yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa penting. Dan yang terakhir ada reorientasi. Nah, kita akan membahas tentang orientasi terlebih dahulu. Apa orientasi itu? Nah, orientasi adalah struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh, latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Selanjutnya kita akan membahas tentang kejadian atau peristiwa penting yang terdapat dalam teks biografi. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena
pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Pada bagian ini, penulis akan menceritakan semua tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Nah, yang terakhir adalah reorientasi. Apa sih reorientasi itu? Nah, pada bagian ini berisi tentang komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup tes biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Nah, pada reorientasi ini berisi tentang simpulan dari cerita tokoh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri teks biografi. Teks biografi memiliki 3 ciri-ciri. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yakni tentang biografi, dan di mana di biografi itu memiliki unsur-unsur pentingnya. Yang pertama, di unsur-unsur itu terdapat latar belakang keluarga tokoh, dan kedua terdapat latar belakang pendidikan tokoh, dan ketiga di situ terdapat permasalahan dan bagaimana cara tokoh tersebut menghadapinya. Dan keempat, di situ ada keistimewaan dari tokoh, dan yang kelima, di situ ada keteladanan dari tokoh tersebut. Baik, di sini juga terdapat kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti dia, ia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk menyebutkan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kata ganti penunjuk ditandai dengan kata ini atau itu. Yang ketiga, menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Yang keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Yang kelima, menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Oke, baiklah. Kali ini kita akan menyaksikan dan sama-sama menyimak tentang video dari teks biografi Presiden Insinyur Soekarno. Berikut videonya. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan nama ibunya Ida Ayu Nyuman-Rai. Nama kecil Soekarno adalah Kusno Sosrodihardjo. Namun karena waktu itu beliau sering sakit-sakitan saat masih kecil, akhirnya namanya diganti menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Surabaya dan Mojokerto. Soekarno sekolah di Hokeri Burger School dan Teknisi Hoge School di Bandung. Setelah lulus, beliau aktif di dunia politik. Salah satunya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Soekarno dan para tokoh lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan yang selalu dicita-citakan. Di antaranya dengan menyusun dasar-dasar pemerintahan negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan teks proklamasi. Setelah melewati perjuangan yang sangat panjang dan tidak mudah, akhirnya dalam sejarah tercatat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan beliau tak cukup sampai di situ saja. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,
Banyak para sekutu yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan, mereka berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Beruntung semangat juang Soekarno dan para pejuang lainnya yang tak kenal lelah mampu melewati semua itu. Pada hari Minggu 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dan disemayamkan di dekat makam ibunya. Nah, itu adalah salah satu video dari contoh teks biografi. Nah, dari video ini apakah sahabat semua sudah tahu apa itu teks biografi dan bagaimana cara membuat teks biografi yang baik dan benar? Semoga dengan adanya video ini, sahabat semuanya bisa membuat teks biografi berdasarkan struktur-struktur yang ada dalam teks biografi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.